Sidang paripurna MPR menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR. Duduknya Wakil Koalisi Merah Putih dari Partai Amanat Nasional di kursi Ketua MPR kian meneguhkan posisi Koalisi Merah Putih di DPR dan MPR. Bagaimana implikasi dari peta koalisi yang kini terbangun di DPR dan MPR terhadap kelangsungan jalannya pemerintahan Jokowi? Akankah parlemen justru akan menjadi lembaga ideal untuk menjalankan fungsi check and balance terhadap pemerintah, atau justru akan menjadi sandungan utama bagi jalannya roda pemerintahan? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid, ada juga Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Ferry Mursidan Baldan, dan pengamat politik Heri Budianto. Bapak-bapak, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Oke, kita akan mulai perbincangan dari Pak Hidayat terlebih dahulu. Pak Hidayat, ini setelah menguasai parlemen Koalisi Merah Putih dan kemudian dengan 5 kemenangan beruntun, apa target berikutnya? Pertama, saya tidak cukup nyaman dengan istilah menguasai. Ya. Seolah-olah kita hadir hanya untuk menguasai, berkuasa, menang kalah. Gitu ya. Ini kan memang lembaga demokrasi ya, dan dalam demokrasi sangat biasa. Suatu ketika pendapat kita lebih diikuti yang kali-kali, yang lain tidak. Sebab saya khawatir dengan logika atau paradigma menguasai itu yang ada di benak kita memang harus berantem nih, supaya saling berkuasa kan harus survival for the fittest gitu ya. Kami ingin mendudukan kembali bahwa kehadiran Koalisi Merah Putih sesungguhnya bukan untuk itu. Bahwa kemudian dalam konteks demokrasi, dan itu berlaku di seluruh dunia, diperlukan adanya penyeimbang atau apakah namanya oposisi atau dalam rangka check and balance seperti yang tadi disampaikan, itu mutlak. Pemerintah yang kuat, kalau dia betul-betul kuat dan demokratis, dia sangat memerlukan pengimbang yang kuat. Supaya kalau dalam bahasanya Pak Jokowi kan revolusi mental gitu ya. Revolusi mental itu baru akan bisa terjadi, salah satu diantaranya kalau ada lembaga yang kuat, demokratis, konstitusional, yang bisa melakukan peran kontrol. Oke, Mbak Hidayat, ini muncul kekhawatiran ataupun suara-suara setelah Koalisi Merah Putih tidak menguasai, tapi mungkin mendominasi parlemen di DPR dan juga MPR, ini akan berpengaruh pada pelantikan Jokowi JK di 20 Oktober mendatang. Itu pemikiran yang lebih politis daripada para politikus sendiri. Kami yang politikus ini yang ada di Senayan, yang dalam konteks MPR kami yang berwenang untuk melantik presiden, kami nggak pernah berpikir begitu tuh. Makanya dalam pidato Pak Zulkifli Hasan, dalam pidatonya tadi pagi itu kan tegas mengatakan bahwa agenda kita terdekat adalah mensukseskan pelantikan presiden. Kata-kata yang sangat jelas, dan beliau mengharap seluruh kekuatan politik di MPR untuk bekerja sama mensukseskan pelantikan presiden. Jadi ini lucu ya, para media massa, para pakar lebih politis daripada politikus itu sendiri. Walaupun kadang-kadang politikus yang paling banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya lebih politis seperti itu. Pak Ferry, tanggapannya? Tidak pernah ada politikus yang mengeluarkan pernyataan bahwa kami akan menghambat pelantikan presiden. Tidak pernah ada, apalagi dari Koalisi Merah Putih. Oke, kita ke Pak Ferry terlebih dahulu. Ya, saya kira ini proses yang yang sebenarnya lumrah dalam politik gitu ya. Jadi saya kira kita melakukan self correction ya Pak Nur Hidayat dari proses pemilihan DPR kemarin di MPR. Jadi kita sudah, ya setidaknya kita bisa menyajikan sebuah perdebatan tentang perbedaan, ya kan, adanya sebuah hal yang positioning politik tentang pilihan, dan itu sih kita bisa selesaikan dengan sebuah proses pengambilan suara ketika upaya musyawarah tidak bisa ditempuh, ya kan, ya sudah, ya, saya kira kita juga hormat. Jadi saya kira menarik untuk semua. Jadi saya kira kita juga dari Koalisi Indonesia Hebat tuh kita menghormati itu, kita beri selamat, dan saya kira pagi setelah itu kita pimpinan partai koalisi ya langsung telepon Pak Zul dan ini kita ucapkan selamat. Tapi kemudian dengan duduknya perwakilan dari Koalisi Merah Putih di DPR dan juga MPR, apakah menurut Anda ini akan menyulitkan pemerintahan Presiden terpilih Jokowi mendatang? Saya kira tidak. Karena gini, kalau kita berpikirnya seperti itu, menurut saya jadi atau jadi pimpinan, ya Mas Hidayat Nur Wahid tetap anggota DPR, anggota MPR, jadi atau jadi pimpinan. Kalau niatnya menghambat, nggak usah cari-cari posisi seperti itu gitu loh. Artinya kalau memang ini, makanya saya bilang ada jadi tadi jadi pimpinan, teman-teman PKS, Koalisi Merah Putih ada di DPR, ada di MPR. Ya kalau niatnya memang menghambat, nggak usah susah-susah melakukan berupaya mengambil posisi itu kalau niatnya. Tapi menurut saya tidak, itu satu hal yang juga kita bisa itu kan, makanya saya katakan bahwa ketika teman-teman koalisi ini juga yang melakukan self correction, memperbaiki bagaimana kemudian penyikapan kita terhadap proses
menyelesaikan ya kan berbagai perbedaan lewat ya kita. Jadi Anda percaya kemudian dengan dominasi koalisi Merah Putih di parlemen ini akan menjalankan fungsinya sebagai check and balance untuk pemerintahan Saya kira begini, kalau kita selalu berpikiran bahwa kehadiran teman-teman koalisi Merah Putih misalnya ya kan dalam konteks jumlah ya kan yang lebih dari jumlah koalisi Indonesia Hebat itu nggak pernah selesai. Kita nggak pernah selesai dalam mengelola negara ini. Itu adalah fungsi. Di sana juga ada di bagian DPR, di bagian MPR juga ada teman-teman koalisi Indonesia Hebat, ya kan? Ada PDIP, ada Nasdem, ada Hanura, ada ya kan, ada PKB. Jadi saya kira itu adalah sebuah proses dinamika yang menurut saya kira pada porsinya mungkin. Ya menurut saya kalau kita bisa berpikiran positif, Tuhan memberikan sebuah pelajaran untuk bangsa ini. Dalam check and balances ya Mas Hidayat ya. Jadi mungkin belajar ini yang belum pernah sebelumnya barangkali. Ini nampaknya dua kubu memiliki pikiran yang positif seperti itu Mas Heri, tapi ini sangat berbeda sekali dengan kondisi pada saat pemilihan DPR, pada saat pemilihan pimpinan MPR, bagaimana kemudian situasi di gedung DPR MPR sangat panas seperti itu Mas Heri. Bisa dipaksa juga kan, mau gimana? Mas Heri. Mungkin karena sudah dapat MPR juga koalisi Merah Putih jadi agak slow gitu ya, tidak lagi mengarah kepada hal yang tidak mengarah kepada hal yang lebih terlihat dalam konteks kontestasi politik. Menurut saya begini, ini kan soal momentum. Jadi kalau memang tidak ada misalnya kelanjutan dari Pilpres, saya kira siapapun bisa dari koalisi Merah Putih maupun dari Indonesia Hebat bisa saja mengatakan seperti itu. Tapi aromanya itu begitu wangi tercium di publik gitu ya. Bukan kata pengamat, tapi kalau kita duduk aja di warung kita tanya pada masyarakat itu mereka menganggap bahwa itu tidak bisa hilang. Itu yang saya katakan bahwa aroma kontestasi Pilpres pasca Pilpres itu masih terlihat dan itu tersaji di dalam rapat paripurna, di mana kedua kubu ini saling berebut pimpinan MPR. Memang sah-sah saja dalam demokrasi. Saya kira kita sah melakukan itu dan DPR, MPR kita terbiasa juga melakukan voting, perbedaan pendapat. Saya kira biasa saja. Tapi kemudian ini karena soal momentum tadi terlihat panas di masyarakat. Nah, kalau sekarang sudah memang saatnya saya kira untuk tensinya turun karena memang sudah selesai perebutan soal kursi-kursi di parlemen, pucuk pimpinan. Tinggal kan kalau di DPR, tinggal alat kelengkapannya saja saya kira. Nah, memang ada kekhawatiran begini karena kekuatan parlemen itu lebih besar pada kelompok oposisi. Dan ini menurut saya baru pertama kali juga terjadi pasca reformasi kan. Selama ini kan tidak seperti itu. Jadi kalau muncul kekhawatiran misalnya dari pihak koalisi Indonesia Hebat, tapi menurut Bang Ferry enggak gitu. Nah, enggak ada kekhawatiran, justru bagus. Saya justru menilai dua-duanya menjadi blunder ketika, misal contoh ya, menjadi blunder kalau melakukan hal-hal yang inkonstitusional, baik koalisi Merah Putih maupun Jokowi JK. Maka menurut saya on the track saja. Pak Jokowi tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut dengan kekuatan parlemen gitu ya yang besar. Check and balances menurut saya itu memang fungsi DPR, silahkan saja. Ketika misalnya ada upaya-upaya untuk menjegal tadi bahasa dalam Mbak Rara dalam diskusi itu, saya kira masyarakat juga tidak akan tinggal diam melihat suasana itu. Dan saya yakin sekali sepanjang Pak Jokowi itu bisa tetap konsisten dengan program-program pro rakyat, lalu kemudian sesuai dengan janji-janji politiknya, kemudian nggak berani juga menurut saya koalisi Merah Putih untuk melakukan manuver-manuver politik yang lebih jauh, yang saya katakan tadi inkonstitusional. Baik, Mas Heri, tadi aroma kontestasi Pilpres yang kemudian masih terasa pada saat kita lihat di rapat paripurna. Apalagi kemudian kekhawatiran ini ditambah dengan pernyataan dari Bapak Hasyim Joyo Hadikusuma sendiri di berbagai media seperti itu, Pak Hidayat. Tapi kita akan membahasnya usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time Talk akan segera kembali sesaat lagi.